Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu di sini ya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir ke acara saya yang bertemakan bagaimana menjadi orang tua teladan di era digital. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu saya Revina Nian Putri Wijoyo, biasa dipanggil Revina. Sebelum kita masuk ke acara ke sesi materi ya, saya ingin tanya dulu nih, ibu-ibu ini berasal dari mana aja? Mungkin dari sini ibunya. Oh, pulau begini. Oke, ini loh. Oh, belakang sana. Oh iya. Itu ibunya udah menikah atau berapa anak? Oh, dia punya anak sih, Mbak, 3. Oh, Yang satu subur ya? Iya. Ibunya. Masih punya suami. Oh, masih punya suami ya, masih kuat ya. Kalau ya ini sebenarnya ya ibunya. Kalau saya dari ini Mbak, Maluku. Dari Maluku ya? Jauh-jauh datang ke sini mau ikut acara saya. Iya, Terima kasih ya. Ibunya udah berkeluarga? Sudah. Udah punya suami sama Alhamdulillah sudah 2. Oh, suaminya? Anaknya 2. Anaknya satu, suaminya 1. Iya. Kalau ini namanya siapa? Kayak cantik ya. Bella. Oh, Ibu Bella. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah punya omongan apa belum? Atau masih proses? Ini ya, saya baru berangkat saya. Oh iya, semoga cepat diberi momongan ya. Iya. Usahanya terus ya Mbak Bella ya. Kalau iya pojokan ini, ibunya namanya siapa? Saya Fiona dari Surabaya Timur. Oh, dari Surabaya Timur, jauh-jauh ke sini juga ya. Terima kasih udah hadir di sini. Iya. Ya, setelah ini kita langsung saja ke saya mau sedikit memberi bekal mengenai itu tadi, bagaimana menjadi orang tua teladan di era digital kali ini ya. Nah, dilihat dari tema tadi, kita lihat perkembangan zaman saat ini, terutama pada bidang teknologi dan informasi, itu memberikan dampak negatif bahkan positif, dan hal itu juga mempengaruhi pada sistem pendidikannya ya. Dan juga kalau kita sebagai orang tua ya, dilihatnya anak-anak zaman saat ini atau biasa kita sebut anak generasi milenial saat ini ya, atau yang kita tandai dengan penggunaan media sosialnya begitu pesat, seperti yang kita lihat saat ini anak SMP bahkan anak SD itu udah memiliki akun media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp. Kalau kita lihat di kilas balik ke zaman kita dulu ya, bahkan zaman SMP bahkan zaman SD itu kita belum tahu yang namanya media sosial seperti Instagram, WhatsApp, bahkan Facebook. Mungkin ada, kita pernah mengalaminya. Mungkin, tapi hal itu belum se-booming saat ini. Kalau anak saat ini dalam usia kisaran SMP bahkan SD, kalau nggak punya itu namanya media sosial, bahkan itu dinamakan kurang gaul. Kamu nggak punya Instagram sih, kita share-sharannya lewat Instagram aja, lewat DM. Nah, adanya perkembangan yang pesat ini juga, hal itu menjadikan tantangan bagi kita orang tua. Baik, ternyata tantangan tidak hanya di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, kita sebagai orang tua selain juga memetik hal-hal positif dari adanya perkembangan zaman saat ini, terutama teknologi dan informasi, kita juga perlu kita perlu mencegah yang namanya dampak negatif apabila kita yang pertama itu bisa mendampingi anak dalam penggunaan media gadget dan disesuaikan dengan usia perkembangan anak. Semisalnya kita sebagai orang tua nih menginginkan anak kita untuk pintar berbahasa Inggris, maka dari mungkin di usia balita, usia perkembangan tersebut kita stimulus menggunakan audio listening. Kan banyak ya sekarang audio listening menggunakan bahasa Inggris, dan kita sebagai orang tua juga perlu memfilter ini makna dari listening itu apa.
Jadi selain kita membelajarkan kepada anak, kita juga belajar. Kita sendiri juga belajar tentang bahasa Inggris tersebut. Selain itu, kita juga memberikan pengertian, pengarahan kepada anak kita mengenai dampak negatif bagi kesehatan tubuh kita. Selain merusak mata, karena paparan blue light-nya ya, mungkin kalau kita nggak jauh-jauh dari anak ya, kita sendiri kalau terlalu lama memegang HP, kita kan juga suka ya scroll ya, scroll TikTok, bener banget. Hari kerjanya WFH. Ya, sekarang kan WFH ya, semuanya diaksesnya dari rumah. Jadi kita lebih sering menggunakan perangkat gawai lebih dari batas maksimum yang seharusnya dipakai. Nah, adanya hal tersebut biasanya juga terjadi seperti kepala pusing, selain juga kadang matanya cepat berair, bahkan matanya juga kering, bahkan sampai mata merah. Kalau selain itu juga penggunaan media digital seperti handphone dan lain sebagainya itu juga bisa merusak tidur. Seperti yang disebutkan Ibu siapa tadi? Ibu Afin. Oh iya, Ibu Afin tadi suka banget kayaknya scroll TikTok ya. Iya. Bahkan saya sendiri kadang juga itu hilaf kalau mau scroll TikTok itu bisa berjam-jam karena mungkin apalagi di jam malam. Iya, bingung mau ngapain. Iya, Bosen ya saya. soalnya pulang malam ya. Iya. Pilih mbak. Oh iya, nggak apa-apa. Kok nggak ikut sekalian? Ikutan bang. Iya. Oh iya, nanti aja ya. Itu juga dapat merusak pola tidur ya, karena keseringan scroll TikTok. Mungkin kalau dari ibu-ibu di sini juga sering buka e-commerce, ya mau check out itu biasanya godaan dari ibu-ibu. Ya, godaan ibu-ibu juga Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Itu juga bisa membuat kecanduan terus-menerus. Habis buka ini, keluar lagi, buka terus. Selain itu juga ya, penggunaan media digital itu juga bisa membuat anak menjadi terlambat berbicara. Mengapa demikian? Semisalnya gini aja deh, Ibu siapa ya? Ibu Fiona. Kalau lagi asik main handphone, terus kita dari sini mau manggil Ibu Fiona, tolong kesini. Itu kalau udah kecanduan di HP itu responnya jadi lama. Iya benar. Ya bener kan? Biasanya ininya udah bilang iya tapi belum nengok ataupun sebaliknya nengok dulu nyari yang mana responnya lama. Nah, hal itu seperti yang sudah saya lihat studi kasus di ponakan saya. Ya, jadi itu ibunya itu seorang WFH yang memiliki kesibukannya. Lalu anaknya itu juga masih balita, jadi sering rewel, suka mengganggu ibunya sewaktu sedang WFH. Dan penanganannya waktu itu dengan memberikan itu video Ipin ya. Soalnya anak suka ya lihat video Ipin, dikasih tontonan Cocomelon. Iya, Cocomelon itu juga sering kayak gitu. Dan sekarang sampai umur 3 tahun dia belum bisa yang namanya mengucapkan kata-kata fasih, bahkan untuk memanggil nama ibunya, memanggil namanya sendiri, merespon orang untuk memanggil itu dia lama. Jadi kita sebagai orang tua juga perlu memberikan pengertian akan adanya dampak-dampak negatif media gawai terhadap kesehatan tubuh anak kita. Selanjutnya yaitu kita bisa memberikan batas waktu tersebut ya. Semisal kita memberikan waktu untuk anak memegang handphone itu 2 jam, mulai dari sehabis maghrib sampai nanti sehabis isya, itu juga bisa. Nah, selanjutnya itu kita bisa dengan menjalin komunikasi dengan pihak sekolah. Mengapa demikian? Karena selain kita sebagai pendidik pertama di rumah, nah anak kita juga perlu yang namanya bersosialisasi di masyarakat. Bersosialisasi di masyarakat di mana hal tersebut sekolah juga mengambil peran. Nah, kita juga perlu menjalin komunikasi untuk mengetahui bagaimana sikap dan perilaku anak kita di luar sana dalam mode bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, selanjutnya
kita juga bisa menjadi, tentu saja kita sebagai orang tua harus menjadi panutan atau teladan dengan memberikan contoh-contoh positif kepada anak kita mengenai penggunaan media sosial tersebut. Jadi kita membuat kesepakatan, nanti mama pegang HP-nya juga sama kayak aku. Jadi waktu kita lagi interaksi, kalau kita lagi pegang HP, anaknya juga pegang HP juga. Kalau anak kita nggak pegang, sebentar, mohon maaf. Maksud saya, kalau anak kita sudah memenuhi batas maksimum penggunaan media digital, maka kita juga stop untuk menggunakan media digital tersebut. Ya. Aku izin, mohon maaf. Iya. Kalau misalkan kita kerjanya itu WFH kan pasti harus laptop, handphone, itu bagaimana solusinya? Iya, ini sebagai ibu-ibu yang milenial, kalau menanggapi hal tersebut mungkin kita bisa seperti ini. Kalau memang anaknya katakanlah masih di bawah umur, masih balita maupun balita, alangkah baiknya kita waktu menggunakan media gawai itu menghindari mereka, atau di kamar kita, atau mereka diberi kegiatan sendiri di ruang bermainnya. Lalu kalau apabila anak kita itu usianya di atas balita, misal 6 tahun ke atas, alangkah lebih baiknya jika kita berkata sejujurnya tentang pekerjaan kita, memberikan pekerjaan kita. Ini loh, mama lagi kerja, ini mama mau buat arsip-arsip kayak gini, adik bermain dulu ya sama kakak, atau adik bermain dulu di sana di depan TV, atau menggambar dulu, buat anak lebih ada kesibukan. Oh iya, berarti harus dialihkan ke kegiatan. Iya, kita kasih kegiatan lain agar mereka mengerti bahwa kita sedang melakukan pekerjaan. Nah, kita memberi tahu pekerjaan itu juga termasuk bentuk menghargai mereka, bahwasanya mereka itu juga ikut andil untuk mengetahui bahwa mamanya itu lagi sedang ada kegiatan, ada keperluan yang sebenarnya tidak bisa diganggu. Seperti itu, Ibu Fiona. Bagaimana? Ya, sama-sama. Nah, setelah melihat bagaimana cara penanggulangan tersebut akan yang saya sebutkan tadi mengenai dampak negatif tersebut, kita sebagai orang tua juga perlu memahami yang namanya pola asuh yang cocok digunakan di era digitalisasi tersebut. Nah, sebelum masuk ke situ, saya mau sebutin dulu ada beberapa pola asuh yang bisa kita ketahui. Yang pertama yaitu pola asuh otoriter. Yang kedua adalah pola asuh permisif. Yang ketiga adalah pola asuh univolved. Yang terakhir adalah pola asuh autoritatif. Autoritatif berbeda sama otoriter. Nah, dari empat tersebut memiliki ciri khas sendiri dan juga penjelasan yang berbeda dan cara penerapannya. Nah, yang pertama yaitu pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini ya cenderung orang tua yang menerapkan pola asuh ini cenderung ya memiliki prinsip apa yang dilakukan oleh anak itu memiliki konsekuensi, dan juga orang tua yang memiliki pola asuh tersebut biasanya ya terlahir dari keluarga yang disiplin dan juga kadang kurang sabaran dalam memberikan penjelasan kepada anak. Jadi di situ lebih ke pemaksaan, karena prinsipnya apa yang mereka lakukan itu nantinya ada konsekuensinya. Jadi berpatok pada hukuman. Yang selanjutnya adalah pola asuh permisif. Pola asuh ini cenderung kepada orang tua yang memanjakan, dan juga semua keputusannya diambil oleh anak
jadi orang tua tidak ikut andil dalam pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga adalah pola asuh univolved atau pola asuh yang hampir sama permisif tadi, dimanjakan, semua keputusan ada di anak. Namun perbedaannya di sini ya, orang tua dengan pola asuh ini memiliki rasa kurang responsif terhadap emosional anak. Jadi mereka merasa sudah bertanggung jawab atas nafkah yang sudah diberikan, fasilitas hidup, dan juga bahkan pendidikan yang terbaik untuk anak. Selain itu juga orang tua yang memiliki pola asuh ini kurang dekat dengan anak karena dia hanya merasa dia sudah memenuhi kewajibannya dengan yang saya sebutkan tadi, pemenuhan nafkah dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah pola asuh autoritatif, di mana pola asuh ini adalah pola asuh yang cenderung memiliki orang tuanya memiliki kedisiplinan hampir sama, akan tetapi orang tua memiliki ikut andil di dalam pengambilan keputusan anak. Dari empat macam tadi dapat saya ambil kesimpulan bahwasanya pola asuh yang paling buruk itu atau kurang bagus ya, kurang ideal itu di pola asuh univolved, karena pola asuh ini anak menjadi kehilangan yang namanya panutan dalam hidupnya karena kurang adanya kedekatan dengan orang tua. Dan pola asuh yang menurut saya paling ideal yaitu pola asuh yang terakhir, yaitu pola asuh autoritatif. Dikarenakan pada saat ini orang tua juga ikut andil, dan orang tua dengan pola asuh ini memiliki rasa kasih sayang dan empati kepada anak-anak. Nah, begitu sekiranya sedikit bekal yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu yang sudah hadir di sini mengenai bagaimana menjadi orang tua teladan di era digital. Mungkin dari ibu-ibu di sini memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saya, atau mungkin ingin sharing-sharing pengalaman ya? Oke, boleh Ibu Bella, silakan. Oke. Saya bertanya kan, saya masih proses. Iya. Kemudian ini saya kan keponakan juga masih kecil. Iya. Kemarin itu kan saya di acara orang, kemudian si keponakan ini tadi, si anak tiba-tiba rewel, dia main gadget ataupun dia mau main game, karena anak-anak yang lain itu main game juga. Solusinya bagaimana nih ketika kita sebagai orang tua membilangi anak ketika di acara orang tersebut, dan padahal dia itu di rumah sudah memiliki kegiatan untuk main gadget sendiri ya. Sudah, itu tadi ya. Terima kasih pertanyaannya Ibu Bella. Yang dari pertanyaan Ibu Bella tadi ya, mungkin juga menjadi permasalahan ibu-ibu yang hadir di sini. Jikalau kita mengajak anak kita ke dalam sebuah acara, tiba-tiba anak itu ingin bermain gadget juga karena melihat teman sebayanya juga sedang bermain gadget, jadi rewel, juga jadi tiba-tiba menangis. Nah, jika kita dihadapkan di dalam situasi tersebut, jika memungkinkan, alangkah baiknya kita mengajak ngobrol dulu anak kita, serta kita beri aktivitas lainnya supaya anak itu lupa bahwasanya dia tadi rewel mengenai ingin minta gadget. Kalau memang tidak memungkinkan, it's okay, kita beri pengertian, pengarahan mengenai nanti kamu tuh udah punya jatah main gadget sendiri di rumah, jangan tambah jam dulu. Kita lagi di acara orang, beri pengertian secara sabar, secara halus. Mungkin dari pertanyaan tadi sedikit menjawab pertanyaan Ibu Bella. Apakah ada tanggapan Ibu? Berarti kembali lagi ke pertanyaan dari Ibu Fiona tadi, ya. Lebih mengarahkan ke yang lain. Kemudian si anak ini
kalau memang anaknya tiba-tiba emang nggak mau dinegosiasi, kita berikan aja gadgetnya. Tapi itu nanti memotong jatah main gadgetnya nanti buat untuk hari ini. Jadi anak tetap diam di acara orang dan tetap tidak melampaui batas untuk bermain gadget. Seperti itu Ibu Bella. Ya, terima kasih kembali. Saya mau tanya dong Mbak. Ya, ini sangat aktif sekali ya Mbak ya. Kan gini ya, kan saya kan udah biasa kerja dari rumah. Terus suami juga pilot. Saya kan 3 ya Mbak ya. Yang satu udah SD, yang kedua baru masuk SD. Yang terakhir ini Mbak, masuk umur 3-4 tahun. Masih balita ya. Itu tuh udah kebiasaan banget pakai gadget. Jadi Gadget. kalau mau makan itu lihat itu loh Mbak, siapa sih itu? Itu loh Mbak, si makannya kan boy itu Saya juga suka lihat itu. sebenarnya sama. Iya. Suka lihat itu, katanya gini. Lihat ini. Ya, itu buat apa? Itu saya Sambil makan dia, gitu? iya Sambil makan. Mungkin buat dia suka makan, akhirnya Buat dia orang yang makan, iya maksudnya makan dia. makin kewalahan ya. Mau tidur juga lihat anaknya siapa sih? Itu loh Mbak, Cipung. Iya. Benar. Cipung. Aku juga suka lihat itu, Mbak. Iya sama. Suka banget ya. Jadi kalau gedenya diambil, wah Mbak, mana-mana. Dan gimana ya, Mbak? Pertama kecanduan ya anaknya. Iya. sih gimana ya Mbak? Saya capek gitu kalau udah pulang ke rumah itu dia udah tidur kan? Iya. Udah tidur. Waktu saya nggak kerja, lagi di rumah gitu, Iya. saya maunya kan sama anak. Karena suami saya kan juga masih terbang ke sana-sana. Iya. Iya. Yang penting udah ke rumah aneh wanita lain ya. Kan saya udah. Iya, pasti. Iya. Udah, itu pertanyaannya ya. Terima kasih pertanyaannya ya mengenai juga pengalaman jadi ibu rumah tangganya sangat. Nanti Mbak Bella juga gitu. Anaknya 3, Dua 2 saja. Indonesia sudah Dua. dua sama itu kan udah berencana. Ini agak bencana sih Mbak. Agak berencana, nggak apa-apa. Nah, itu juga rezeki ya. Ya kan saya ikut patokan orang dulu ya kan. Banyak rezeki. Ya benar. Untungnya ini saya kan nggak pernah. Iya. Jadi menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Afin tersebut mengenai anaknya yang sudah kecanduan dengan itu tadi kan Ibu dan si Cimung. Iya. Itu kita sebagai orang tua angka baiknya itu kita memberikan jauhkan gadget secara perlahan saja, jangan secara tiba-tiba. Nanti kalau secara tiba-tiba anak juga merasa dilarang, mau pegang gini nggak boleh, mau pegang gitu nggak boleh. Selain itu juga kita sebagai orang tua lebih banyak quality time dengan anak. Mendampingi itu tadi, kalau mungkin anaknya lagi pengen lihat ini, kita juga ikut lihat ini, sedikit memberikan edukasi ini loh deh anak jangan lihat yang kayak gini, ini nggak boleh, sambil dikasih dikasih gambaran mengenai video yang sedang dia tonton, dan mungkin berikan juga itu kesepakatan bersama anak, ajak bicara, ajak ngobrol. Ini mama maunya kamu itu ya kalau main gadget jangan lama-lama, mama juga mau main sama kamu gitu. Dengan begitu juga anak juga lebih pengertian kepada anaknya jika kita menjelaskannya dengan secara sabar dan perlahan. Selain itu juga apabila memang kita sebagai orang tua tidak memungkinkan untuk memonitor atau mengontrol anak ya, karena mungkin Ibu Afid kesibukannya WFH ya, APE kepada anak ya. APE itu apa sih? APE itu sendiri merupakan alat permainan edukatif bagi anak.
seperti itu media gambar itu juga termasuk alat media apa kayak Oh, yang 3D itu ya Kak? ya bisa pop up ya warna-warnai Oh, itu juga bisa ya? bisa. Oh, saya mikirnya itu buat anak SD. Enggak, kita bisa menstimulus anak itu mulai dari kecil. Ya itu kan namanya parenting ya ibu ya. Kita bisa menstimulus dari umur berapapun. Bahkan dalam di usia kandungan itu juga ada apa? Ada pendidikannya sendiri ya ibu ya. Selain itu juga kita juga bisa itu. Kita juga mengetahui latar belakang mengapa anak menjadi kecanduan. Apakah itu juga dari kita sebagai orang tua menjadi penyebabnya karena mungkin anak ibu sering melihat ibu bermain gadget, bermain laptop, itu juga menjadikan aku juga mau main kayak mama kayak gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Iya sih, kayak yang tadi Mbak Evina bilang. Iya. Kan saya lagi kerja nih. Iya. Terus anak saya tuh gini. Iya, itu jadi buah ya. Dia mau ke saya. Saya kan lagi kerja. Iya. Jadi akhirnya daripada dia lihat tipun tadi, saya nonton Biar anak lebih itu ya, lebih itu enggak rewel ya. Iya. Lebih tenang, lebih sekalian senyum. apa? Iya. Motor Itu anak menjadi apa? Benar menjadi lebih tenang Bu. Setelah agak tenang sih. agak tenang ya, itu juga bisa menjadi penanggulangan itu tadi ya kalau anaknya kecanduan dengerin aja itu murotal ya daripada lihat tanggoiku nanti ngabisin nasi di rumah Iya. daripada lihat Anak saya yang nomor 1 itu udah itu tapi ya dari makan itu namanya yang posisi gitu ya ngabisin nasi juga ya padahal nggak habis ya tapi emang pengen kayak blogger gitu ya Iya, sama si live Instagram. ya itu berarti ada sekarang ya. ada bibit-bibitnya ada bibit-bibit itu kalau ibu Alvin bisa mengontrol itu anaknya bisa dapat cuan loh dari itu. Nah itu Iya. sayangnya itu juga nggak kalau nggak apa-apa kamu makan tinggalnya sampai terus IG ya nanti kan banyak gitu iya kalau datang banyak kan iya jadi saya kan punya anak saya itu mandiri ya jadi membantu ekonomi keluarga ya bener pengeluaran kali ini kan Pampers kan juga mahal. iya pampers juga apalagi bahkan anaknya 3 iya 3 masya Allah maunya yang pakai susu bebek itu loh mau yang murah mahal ya ibu-ibu kamu lagi tanya susu pampers tapi kan harus yang bermerek dari penghasilan ibu yang pilot tadi kan juga sekiranya sudah mencukupi ya. Saya juga memikirkan masa depan anak, pendidikan anak. Ya sekolah mahal ya. Iya mahal. Internasional. Untung dapatnya pilot ya bisa mencukupi alhamdulillah. Saya juga besok mau bikin bandara sendiri. Bandara sendiri di sana ya, jangan sini. Ya amin. Semoga tercapai. Ya amin nanti saya dapat satu-satu. Pesawatnya. Iya. Keren juga. Keren ya Bu Afi ini sangat atraktif sekali sebagai orang tua beranak 3 dengan notabene Nanti juga saya juga mau nambah sih biar udah iya iya karena suaminya sibuk jadi kayak jadi meninggalkan anak biar rame daripada nambah suami ya Bu ya bahaya sih bahaya sekarang nggak boleh kayak jangan ya satu aja ya ibu ya satu aja ini Mbak Bella ini masih cantik jangan cari lagi ya satu aja satu aja nggak bisa satu aja nggak pulang ya benar kali ada yang ingin bertanya lagi atau ada yang mau sharing pengalamannya menjadi orang tua nih dari ibu-ibu ya sepertinya udah nggak ada ibu Aisyah kok diem aja nangkep ya Bu ya pikiran pikiran ya mau jauh dari
Alhamdulillah, semoga ibunya juga tetap sehat walafiat untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Iya, amin. Baik, sepertinya ibu-ibu di sini sudah sedikit paham mengenai apa yang bakal saya berikan hari ini. Dari kegiatan kali ini sedikit saya berikan penekanan bahwasanya kita sebagai orang tua yang pernah mengalami sampai sekarang juga sedang mengalami era digital, kita perlu memahami bahwa perangkat dari media digital adalah teknologi yang berpisau tajam. Dalam artian apabila penggunaannya media digital tersebut tidak sesuai, maka dapat melukai atau bahkan memberikan dampak negatif kepada penggunanya. Kita sebagai orang tua, alangkah baiknya untuk memberikan anak-anak kita itu akar yang kuat untuk tumbuh sayap yang kokoh untuk terbang di kemudian harinya. Begitu kiranya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya harapkan semoga ibu-ibu yang hadir di sini lebih bijaksana dalam menerapkan pola asuh yang sesuai pada anak, terutama di era digitalisasi ini yang bahkan bisa menjadi bumerang kepada kita sendiri apabila penerapannya penggunaan media digital tersebut tidak sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Ya, baik, saya cukupkan. Terima kasih pada ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.